jadi ngerjain tugas kan. Aku udah di depan fakultas nih. Aku tunggu di semester ya. Hai Jen. Hai, oh jalan. Iya, kamu jalan. Ya guys. Kamu mana ya? Aku itu mungkin masih jalan. Aku lagi lihat ini berita. Ya buat sosial media. Iya, kamu kan ini ya paham. Kamu tahu yang ini kasih itu. Gempa 2018. Nah, aku juga jadi salah satu korban dari gempa 2018 loh. Oh iya. Iya, waktu itu gempanya benar-benar besar banget sampai 7,0 skala Richter. Dan di situ kita benar-benar nggak ada yang. Hai Gila. Hai, kalian lagi bahas apa sih? Ini kita lagi bahas gempa Lombok. Ya, buat sesi antro. Oh, setelah pembahasannya dia sampai mana? Iya, jadi kan di gempa Lombok 2018 itu, aku jadi salah satu korban. Korban? Oh iya ya, kamu dari Lombok kan? Jadi waktu itu gempanya benar-benar besar sampai kita itu nggak ada yang berani masuk rumah, guys. Dan nggak cuman itu, penyebab kita nggak berani masuk rumah itu juga karena ada teror. Teror apa? Ya, terornya tuh kayak ada cap-cap tangan di dinding. Muncul tiba-tiba. Iya, pas gempa itu. Dan itu Itu semua rumah. rata-rata. Rumah kamu kena? Iya, aku juga salah satu yang punya cap tangan di tenda rumahku, guys. Itu kenapa ya? Nah, kita percaya kalau cap tangan itu berasal dari kemarahan Dewi Anjani bersama jin penghuni-penghuninya ada di Gunung Rinjani, guys. Wait, kayaknya aku pernah dengar gitu beritanya ini. Cap tangan di Lombok. Oh iya, jadi itu guys, sebenarnya itu nggak pure kalau masyarakat ya percayanya tuh gara-gara kemarahan Dewi Anjani. Sebenarnya itu kalau dijelasin secara ilmiah, terus ada pihak-pihak kepolisian juga sudah menjelaskan tentang itu. Oh, jadi ada penjelasan secara ilmiahnya. Iya, aku tuh sempat baca berita dari mana gitu, koran NTT. Nah, kalau kepolisian itu mengatakan bahwa hal tersebut itu tuh hasil dari rekayasa. Jadi kan kamu ingat nggak pas waktu gempa kan pulauku juga kena kan Sendawa. Nah terus waktu gempa itu kayak ada isu-isu yang bahwa kayak masuk ada perampok-perampok yang menjara-menjara rumah-rumah warga gitu kan. Oh, iya, aku dengar. Nah itu dan polisi tuh menyimpulkan bahwa itu tuh kayak rekayasa dari orang-orang yang ingin menjara rumah, yang mencari kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Tapi nggak mungkin nggak sih kayak nggak mungkin semua rumah tuh direkayasa buat dicuri. Aku sih nggak percaya ya. Kalau kamu masih nggak percaya, ini juga ada penjelasan secara ilmiahnya. Apa tuh? Kenapa sih sejak kejadian gempa muncul cap-cap tangan aneh seperti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan makhluk halus? Eits, tunggu dulu. Ini itu bukan ulah makhluk halus, melainkan sebuah fenomena kapilaritas dan efloresensi yang dipicu oleh getaran gempa. Saat gempa Lombok, terjadi guncangan hebat pada lapisan tanah yang mengandung air. Kemudian tekanan ini memaksa air naik ke atas dan keluar melalui pori-pori pondasi dan tembok. Kita menyebutnya sebagai capillary rise. Air tanah itu mengandung mineral dan kalsium. Tembok rumah yang retak akibat gempa menjadi jalur cepat bagi air untuk merembes ke permukaan cat. Lalu, mengapa berbentuk seperti cap tangan? Hal ini disebut sebagai pareidolia. Otak manusia cenderung akan mencari hal-hal yang familiar dari bentuk yang acak. Rembesan air itu mengikuti retakan mikro di dalam semen yang kebetulan polanya itu menyerupai jari-jari saat air tersebut menguap dan meninggalkan sisa garam atau biasa disebut sebagai kristalisasi. Jadi, cap tangan itu sebenarnya adalah garam mineral yang tertinggal setelah air penguapan mengering. Gempa hanya mempercepat proses rembesan karena munculnya retakan baru pada struktur bangunan. Nah, jadi gitu penjelasannya teman-teman. Ya, sih, masuk akal ya. Tuh, berarti gitu lah. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu tuh kita nggak bisa percaya mitos langsung.
nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu. Harus dicari sisi lainnya yang lebih bisa menjelaskan secara logika. Nah, bayangin, kamu itu udah dari 2018 kejebak sama pikiran kamu sendiri dan masih takut dan kalut seperti ini. Iya guys, harusnya aku lebih cari penjelasan ilmiah dulu ya sebelum kemakan sama isu-isu. Betul, kita tuh harus berpikir kritis biar nggak kemakan omongan-omongan yang nggak bisa dibuktiin secara logika. Kita kan mahasiswa ya, apalagi mahasiswa Gen Z yang otaknya itu connect. Jadi kita tuh harus semuanya pokoknya. Yep. Oke guys, mungkin mulai sekarang kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan hal mistis, mungkin aku bakal mencoba untuk mencari penjelasan secara ilmiah terlebih dahulu. Nice. Setuju. Kayaknya aku tahu deh topik apa yang harus kita ambil di Sosiantro. Kayaknya aku Betul tahu deh sih. game apa. Masuk kan Masuk banget nih. sama teori emosi. Bener. Sama critical thinking dong tentunya. Betul banget. Nah, gimana kalau kita angkat ini aja? Langsung garap sekarang aja gak sih? Langsung gas. Jadi guys, kesimpulan dari percakapan kita tadi adalah bahwa emosi berupa rasa takut bisa membuat masyarakat percaya pada hal yang mistis. Tapi, akal kritis harus tetap membawa kita kepada fakta yang sebenarnya. Nah, kita itu nggak perlu mematikan rasa hormat kita terhadap budaya yang udah kita percaya dari lama. Tapi, Kita sebagai masyarakat modern harus selalu mengutamakan fitur berpikir kritis. Nah, berpikir kritis juga dapat membantu kita menghindari dari trauma-trauma yang akan muncul. See you dari kelompok 7. Bye-bye guys.